Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan investasi. Di sini ada nomor kelompok 2 dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengambilan keputusan investasi adalah proses yang melibatkan penilaian dan pemilihan investasi dengan tujuan mencapai return optimal dengan risiko yang terkelola. Proses ini mencakup beberapa langkah penting seperti identifikasi tujuan investasi, analisis kondisi keuangan, penilaian risiko, penelitian dan analisis pasar, pemilihan investasi, serta evaluasi dan monitoring secara berkala. Proses ini tidak hanya melibatkan pemilihan aset yang tepat, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja investasi. Tujuan akhirnya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima oleh investor. Langkah-langkah pengambilan keputusan investasi. 1. Identifikasi peluang. Penelitian pasar mengidentifikasi kebutuhan dan tren pasar. Ide inovatif menghasilkan ide-ide baru yang bisa memberikan keuntungan kompetitif. Konsultasi internal dan eksternal melibatkan tim internal dan ahli eksternal untuk mengevaluasi peluang. 2. Analisis dan penilaian. Studi kelayakan menilai aspek teknis, operasional, dan ekonomi dari proyek. Analisis SWOT mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Proyeksi arus kas membuat proyeksi arus kas masuk dan keluar untuk menilai kelayakan finansial. 3. Penentuan anggaran. Estimasi biaya menghitung semua biaya yang terkait dengan investasi, termasuk biaya awal dan operasional. Sumber pembiayaan menentukan dari mana dana akan berasal, dari internal, pinjaman, atau investor. Penganggaran modal menetapkan alokasi anggaran untuk investasi berdasarkan prioritas. 4. Evaluasi risiko. Identifikasi risiko mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Analisis risiko menilai kemungkinan dan dampak risiko yang diidentifikasi. Mitigasi risiko menyusun strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. 5. Pengambilan keputusan. Kriteria keputusan menetapkan kriteria keputusan berdasarkan analisis kuantitatif seperti NPV, IRR, dan kualitatif. Simulasi dan skenario melakukan simulasi untuk berbagai skenario untuk melihat bagaimana proyek akan berjalan dalam kondisi yang berbeda. Pembuatan keputusan memilih proyek yang paling sesuai dengan tujuan perusahaan dan memiliki potensi keuntungan terbesar. 6. Implementasi dan monitoring. Rencana implementasi menyusun rencana pelaksanaan yang detail termasuk jadwal dan penugasan tanggung jawab. Pengawasan dan pengendalian memantau kemajuan proyek secara teratur untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Evaluasi kinerja melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja proyek dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Investasi yang dipilih harus dapat meningkatkan arus kas masa depan sehingga nilai perusahaan secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Yang kedua, memaksimalkan pengembalian. Perusahaan ingin memilih investasi yang memberikan pengembalian yang optimal sesuai dengan tingkat risiko yang diambil. Hal ini mencakup mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pengembalian yang diharapkan, tingkat risiko, dan waktu pengembalian investasi. Ketiga, menciptakan keunggulan kompetitif. Keputusan investasi juga dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Investasi dalam teknologi baru, inovasi produk, atau ekspansi pasar dapat membantu perusahaan mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka di pasar. Yang keempat, mengurangi risiko. Keputusan investasi juga dapat digunakan untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Diverifikasi portofolio investasi dapat membantu mengurangi risiko secara keseluruhan dengan menyebar risiko di berbagai aset atau proyek. Alat analisis investasi. 1. Net present value. Definisinya adalah menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari investasi.
dikurangi dengan investasi awal. Kelebihannya mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Kekurangan membutuhkan estimasi arus kas masa depan yang akurat dan tingkat diskon yang tepat. 2. Internal rate of return. Definisinya adalah tingkat diskon yang membuat NPV dari semua arus kas dari proyek sama dengan 0. Kelebihannya memudahkan perbandingan proyek dengan tingkat pengembalian yang berbeda. Kekurangannya adalah mungkin memberikan hasil yang menyesatkan jika digunakan untuk proyek dengan arus kas tidak konvensional atau investasi awal yang berbeda. Yang ketiga, payback period. Definisinya, waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek. Formula atau rumusnya yaitu payback period sama dengan initial investment dibagi annual cash flow. Kelebihannya mudah dipahami dan digunakan, berguna untuk menilai likuiditas investasi. Kekurangannya tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang dan arus kas setelah periode pengembalian. Keempat, ada profitability index atau P1. Definisinya yaitu rasio antara nilai sekarang, arus kas masa depan, dan investasi awal. Kelebihannya mengukur efisiensi penggunaan dana, membantu dalam pengambilan keputusan investasi di bawah keterbatasan anggaran. Kekurangannya yaitu mirip dengan NPV, tetapi bisa sulit diinterpretasikan jika digunakan secara terpisah. Lingkungan mempengaruhi biaya dan manfaat investasi. Kedua, pajak. Tarif pajak yang tinggi dapat mengurangi keuntungan investasi, sementara insentif pajak bisa mendorong investasi. Yang ketiga, subsidi dan insentif. Program pemerintah yang memberikan dukungan finansial atau insentif lainnya untuk investasi di sektor tertentu. Tiga, persaingan. Yang pertama, posisi pasar. Posisi dan kekuatan kompetitif perusahaan dalam industri dapat mempengaruhi keputusan investasi. Perusahaan mungkin berinvestasi untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, strategi pesaing. Keputusan investasi sering kali dipengaruhi oleh langkah dan strategi pesaing. Perusahaan perlu mempertimbangkan bagaimana investasi mereka akan bersaing dengan investasi pesaing. 4. Tingkat resiko. Yang pertama, resiko bisnis. Resiko yang terkait dengan operasi bisnis sehari-hari seperti perubahan permintaan pasar dan persaingan. 2. Resiko finansial. Resiko yang berhubungan dengan struktur keuangan perusahaan termasuk resiko kredit dan likuiditas. Yang ketiga, resiko operasional. Resiko yang muncul dari kegagalan sistem internal, proses, atau tenaga kerja. Ini termasuk resiko produksi, rantai pasokan, dan lainnya.